kelompok mahasiswa baru atau mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak pada pertemuan kemarin. Baik, kami akan mempresentasikan dari bab pertama, terus lanjut ke bab 2 dan bab 3. Baik, itu bab pertama akan saya presentasikan terlebih dahulu. Oke, di tugas bab pertama ini kemarin tugasnya itu tentang kontrak unit price. Karena di proyek Mas satu ini memakai kontrak unit price. Terus setelah mencari apa itu kontrak unit price, terus bedakan, coba bandingkan dengan kontrak yang lain. Terus mengapa juga proyek ini memakai kontrak unit price? Oke, di sini bisa kita lihat kontrak unit price itu mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1969. Kemudian apa sih itu kontrak unit price? Itu referensi saya mencari apa itu kontrak unit price itu sesuai dengan PP Peraturan nomor 29 tahun 2000. Sini disebutkan kalau harga satuan merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan. Nah, kemudian di sini ada juga di nomor referensi di PP nomor 22 tahun 2020. Kemudian ada juga di Perpres nomor 54 tahun 2020. Ini harga satuan pasti. Ini kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang, bisa kita baca. Kemudian ada juga di Perpres nomor 16 tahun 2018. Nah, jadi setelah saya melihat dari peraturan baru ini, menurut saya kontrak unit price itu merupakan kontrak yang harga satuannya tetap untuk setiap unsur pekerjaan dengan spesifikasi tertentu dan jumlah harga keseluruhan suatu proyek dapat berubah apabila adanya penambahan atau pengurangan volume pekerjaan setiap unsur yang terjadi ketika pengukuran bersama dilakukan. Nah, di sini untuk kontrak-kontrak itu sangat banyak. Ada lamsam, harga satuan, gabungan lamsam dan harga satuan, terus terima jadi dan kontrak payung itu di Perpres 16 nih. Nah, di sini akan saya bandingkan dengan satu kontrak yang sering dipakai itu lamsam. Nah, di sini bisa kita lihat perbandingannya setelah saya analisa pendapat saya. Untuk lamsam itu nilai kontraknya pekerjaan pasti dan tidak dapat berubah nilai kontrak akhirnya, sedangkan di unit price yang ditetap itu hanya harga satuannya. Jadi nilai kontrak akhir itu dapat berubah setelah pengukuran bersama volume pekerjaan di lapangan. Kemudian kalau untuk lamsam tidak dapat terjadi perubahan volume pekerjaan. Atau untuk unit price dapat terjadinya perubahan volume pekerjaan setelah pengukuran bersama di lapangan. Nah, untuk di lamsam itu penyedia jasa bertanggung jawab atas terjadinya kesalahan perhitungan volume, itu pihak kontraktornya. Kemudian untuk di unit price, penyedia jasa tidak dirugikan dan tidak diuntungkan apabila terjadinya kesalahan perhitungan volume. Nah, terus untuk lamsam ini cocok untuk jangka waktu yang pendek. Nah, terus kalau untuk di unit price, karena melakukan pengukuran ulang pengukuran bersama di lapangan, maka dari itu memakan waktu yang panjang, tidak cocok untuk kontrak jangka waktunya pendek. Kemudian rencana pekerjaannya lengkap dan akurat sehingga sudah dapat dipastikan. Nah, kalau untuk di unit price itu perencanaan pekerjaannya tidak lengkap dan banyak tidak sesuaian sehingga memperkirakan. Nah, terus analisa kami mengapa mindset baru ini memakai kontrak unit price. Kami juga sudah ada bertanya kepada pihak konsultan maupun pihak kontraktor di lapangan, mengapa proyek ini memakai kontrak lamsam? Kalau dari jawaban bapak-bapak di sana,
sudah dari sananya kayak itu gitu. Maksudnya sudah ditentukan kayak itu gitu. Jadi tidak ada jawaban yang dapat membuat kami mengerti mengapa proyek itu memakai unit price itu. Tapi kalau dilihat dari pengertian unit price, mungkin lebih tepatnya proyek ini mengapa pakai kontrak unit price mungkin karena di sini banyak perencanaan pekerjaannya yang akan dihitung ulang volumenya gitu. Menurut kami sih seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Mohon maaf Pak, mic Bapak nggak aktif Pak. Oh iya, dari tadi nggak aktif, ulang lagi. Ya, saya ulangi lagi. Tadi Saudara Hadid Rahman mengatakan bahwa sifat kontraknya unit price. Lalu dikatakan juga lump sum price. Jadi yang benar yang mana ya? Unit price atau lump sum price untuk proyek ini? Kalau kontrak ini itu memakai unit price, Pak. Jadi kan kalau tugas kemarin kan itu dimintakan juga perbandingannya dengan kontrak yang lain gitu, Pak. Oke, jadi kontrak ini menggunakan unit price yang tadi dikatakan tidak tahu sebabnya ya, kenapa dia pakai unit price. Oke, kita lihat dulu ya, unit price. Ya. Berarti unit price di situ akan terjadi pekerjaan tambah kurang atau istilahnya ya, itu ada istilahnya CCO tuh ya, ada perhitungan volume tambah kurang, kemudian terjadi pekerjaan tambah kurang, kemudian diadendumkan. Apakah ada adendum dalam proyek ini? Ada, Pak, adendumnya, Pak. Perubahan Ya. juga. Kemudian mungkin ya tidak terlampau mendalami ya, kalau pertanyaan saya, apakah tidak ada kesulitan kalau menggunakan unit price? Misalkan gini, volume pleseran, volume pengecatan, ya, atau volume atap, itu dikatakan sulit dihitung untuk mendapatkan volume yang fix, ya. Misalkan gini, pengecatan, ya, saya kira kalau ada 5 orang menghitung, itu akan berbeda satu sama yang lain. Sedangkan unit price tergantung kepada volume. Ya, apakah tidak ada kesulitan untuk volume-volume yang saya sampaikan tadi? Misalkan pengecatan, peleseran, pasangan bata mungkin juga ya, atau luas volume atap yang setiap orang berhitung itu tidak akan sama persis gitu. Karena unit price berpegang kepada volumenya. Jadi kalau volume misalkan volume 100 meter, tahu-tahu menjadi 103 meter, terjadi pekerjaan tambah 3 meter. Nah, apakah tidak ada kesulitan untuk hal-hal seperti ini? Oke, Pak. Jadi kan, Pak, kan kalau menurut kami, saya dan Pak yang itu, ini kan yang melakukan pengukuran ulang itu kan pihak kontraktor sama konsultan, Pak. Jadi kalau dari saya lihat kemarin itu bapak-bapak tuh menghitung ulang, dia nyorek di bukunya, itu tibanya yang menghitung ulang kan cuma banyak pihak itu, Pak. Jadi kayaknya dapat kesepakatan sama Pak ketika menghitung ulangnya itu gitu, Pak. Tidak terlalu terjadi perbedaan pendapat yang sangat banyak lagi, Pak. Soalnya yang kemarin itu yang saya lihat yang hitung ulang itu pihak pelaksananya sama salah satu konsultannya gitu aja sih, Pak. Jadi kayaknya kan karena cuma 2 orang, 2 sampai 3 orang lah kemarin yang sering menghitung ulangnya itu, Pak.
Tidak terlalu banyak perbedaan pendapat itu, Pak. Oke, itu satu ya. Jadi mungkin sebelum kita diskusikan, saya ingin memberikan suatu gambaran secara prinsip kenapa timbul kontrak yang sifatnya unit price, kenapa yang lump sum price. Ya. Jadi gini, saya mulai dari proyek gedung, ya. Proyek gedung pada umumnya mereka mempergunakan lump sum price pada umumnya. Tentu ada sebabnya ya, tidak mungkin tambah sebab, tidak mungkin kita sepakat gunakan lump sum price ya lump sum price, unit price ya unit price, tidak seperti itu. Untuk proyek gedung, pertama yang lump sum price itu dia sudah mempunyai harga yang pasti. Lump sum price tadi dikatakan ya, teori tadi di presentasi dikatakan harga pasti tidak berubah. Jadi maksud harga pasti itu total harga, bukan harga ya. Memang harga satuannya pun sudah diikat dalam kontrak ya. Nah, kalau seandainya owner, pemilik bangunan ingin menetapkan, menganggarkan ya dari konsultan perencana, misalkan ini proyek ini 1,5 miliar. Jadi 1,5 miliar itu supaya tidak terlampau banyak terjadi perubahan. Ya, maka itu dengan sifat kontrak lump sum price ini, dia punya harga yang lebih, price yang lebih pasti. Lebih pasti itu ada persyaratan tertentu, itu mungkin di aturan-aturan itu nanti coba dicari ya. Boleh diadakan pekerjaan tambah kurang atau CCO itu, tapi sebatas berapa persen ya. Saya nggak tahu persis, kalau dulu kan nggak boleh melampaui 10% ya. Nah itu yang lump sum price. Dan lump sum price itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Misalkan gambarnya mesti lengkap. Ya kalau gambar tidak lengkap nanti kan jadi masalah. Ini gambar belum jelas terjadi perubahan pekerjaan. Jadi di lump sum price itu biasanya proyek gedung itu gambarnya lengkap. Ya sampai detail-detailnya. Ya yang satu hal yang tidak bisa dijadikan lump sum price untuk proyek gedung biasanya pada pekerjaan pondasi tiang. Karena pondasi tiang kalau di dalam kontrak 20 meter belum tentu ya. Belum tentu semua area ada 18 meter, mungkin ada 25 meter. Maka itu proyek gedung itu kadang-kadang dia dikombinasi dengan unit price khusus untuk fondasi tiang seperti tiang pancang, bor pile. Itu selalu dalam pelaksanaannya tidak mungkin bisa tepat dengan perencanaan, karena perencanaan itu dia berdasarkan data sondir pun hanya beberapa titik ya, sedangkan tiang pancangnya jumlahnya puluhan sampai ratusan titik atau bor pile-nya. Maka itu tidak mungkin ya dalam pelaksanaan bisa persis sesuai dengan gambar. Nah, kedua, untuk menghindari terjadi selisih paham yang tadi saya sampaikan, maka itu pertanyaan saya, hitung pengecatan. Siapa sih yang bisa hitungnya sama? Ya, hitung atap. Apalagi kalau atapnya pelana ya, kemungkinan bisa. Kalau atapnya limas, sudah itu modelnya, bentuknya pun tidak beraturan, ya tentu sulit sekali di atap seperti itu. Tentu setiap orang hitung akan berbeda, maka itu diikat. Ya, volume atap 300 meter misalnya. Ya. Nah, kalau nanti terjadi selisih, ini nggak cukup nih kata kontraktor 300 meter. Ternyata 310 kami beli atap, itu sudah lump sum price. Ya, sudah nggak bisa dikomplain. Jadi nggak bisa, kami minta pekerjaan tambah 10 meter. Nanti yang lain lagi hitung, cukup katanya. Kan ribut. Ya. Ini kalau betul-betul ya, semua pihak
artinya bertugas sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan lembaga yang dia wakili, tentu terjadi keributan-keributan, ya, dan sulit ya mencapai kesepakatan. Ya, sulit. Misalnya kalau kita bangun rumah, tukang ngeborong menghitung lebih besar, enggak lah, kalau kami hitung cuma sekian, ya nanti kan ribut itu kan. Nah, itulah contoh yang tadi saya sampaikan itu, yang pleseran, yang pada umumnya yang sifatnya meter persegi, meter kubik, itu agak sulit ya untuk mencapai kesepakatan volume. Agak sulit ya dalam proyek gedung. Dan proyek gedung gambarnya pun sudah lengkap, dan pada umumnya ya itu adalah langsung price. Nah, yang kedua, unit price. Unit price dia diikat oleh harga satuan. Misalkan pada umumnya unit price itu dipergunakan untuk proyek jalan. Ya, harga satuan sudah diikat. Jalan ini 30 km yang akan di cut and fill. Dipotong, ditimbun. Ya. 30 meter itu surveinya kan tidak akan matang gitu. Ya. Tidak akan matang. Kemudian ketika timbunan, di area A itu mungkin kilometer 1 sampai 5 tanah dasarnya keras. Ya, sehingga tidak begitu banyak margin daripada volume. Jadi kalau tanah keras mungkin ya 1,1, 1,2 tanah yang didatangkan sudah bisa nimbun. Sempat ketemu tanah rawa bisa 1,5, 1,6, 1,7. Di situ itu kan tidak ada kepastian. Kemudian sulit ya buat konsultan untuk mendesain 30 km atau 100 km itu dengan pasti itu ya. Jadi kemudian apakah bisa pasti betul ya? Untuk medan-medan seperti itu ya. Dan cara pelaksanaannya untuk kontrak unit price, mereka biasanya mengukur dulu. Jadi kondisi existing, kemudian ditarik rencana, mereka ukur, buat aspect drawingnya, kemudian timbun, mereka ukur kembali. Jadi ukur kembali dalam pelaksanaan belum tentu selalu persis ya, kadang-kadang kurang, peninggian semacam diukur kembali, dan berdasarkan pengukuran itulah dibayar. Jadi pengukuran itu belum tentu sama dengan volume di kontrak. Ya. Dia berdasarkan hasil ukurnya. Nah, sama halnya dengan pondasi tiang tadi ya, pondasi tiang pancang tadi. Jadi di pondasi tiang mereka ukur kembali kedalamannya berapa. Jadi per tiang dia ukur ya, kedalaman berapa ya. Di situ dicatat masing-masing tiang. Akhirnya totalnya itu dihitung, dijadikan perubahan pekerjaan. Jadi di pekerjaan unit price boleh pekerjaan tambah kurang, dan biasanya kalau pekerjaan unit price yang mudah dihitung, yang sifatnya buah unit, misalkan pintu 10 buah, dikerjakan 11 buah kan jelas, tambah 1. Itu saya kira semua yang hitung sepakat itu. Tidak mungkin ada yang jelas dihitung 11 buah, ada juga mengatakan kami hitung 10. Tidak mungkin itu. Orang jelas bisa dihitung. Itu pintu yang sifatnya buah, sifatnya unit. Ya. Sifatnya metalari masih mudah. Ya. Misalnya list plan, rabung berapa metalari, diukur kan bisa sama-sama. Oh, ini ternyata 10,5 meter, sampai komanya pun dapat. Tapi kalau luas, itu kan sulit, ya. Nah, itulah sebabnya kenapa pemilihan sifat kontrak itu sangat penting dalam pelaksanaan suatu proyek. Jadi untuk menghindari terjadi perselisihan yang tidak diinginkan, ya, asik hitung kerjaan tambah kurang, ya, dari awal sudah asik hitung, kapan bekerjanya lagi? Jadi suatu proyek gedung sudah dimulai, ini catnya nggak sesuai, pelesaran nggak sesuai, luas atap tidak sesuai,
luas lantai nggak sesuai, asik hitung aja itu, asik hitung. Namun ya, untuk langsam press juga ada batasnya. Ya, mungkin itu nanti apakah diatur dalam kontrak tertentu atau tidak, ya. Nanti bisa diskusi sama dosen-dosen MK-nya, ya. Kalau pengalaman saya sih ya, di proyek-proyek swasta, biasanya kita ikat langsam, ya langsam press sepanjang tidak melebihi atau kurang sekian puluh persen. Mungkin ya saya batasi, kalau tidak melebihi 30% atau 20% atau 50%. Ya, misal gini, itu terjadi kekeliruan dalam perhitungan yang namanya yang desain juga manusia. Misalnya atap itu 150 meter, tahu-tahu 250 meter. Wah, itu kan signifikan. Jadi kalau kita berpegang juga di sana sebagai langsam price, itu kontraktor akan rugi, ya 100 meter kan sangat besar. Kalau di swasta, di proyek swasta kita batasi persentase tertentu. Kalau melebihi 20%, 30%, itu diikat dalam kontrak, boleh ditinjau ulang. Nah, cuma di proyek pemerintah apakah boleh? Ya, kadang-kadang pemeriksa mereka beralasan, ya, ketika tender, kenapa kontraktor tidak membaca dengan hati-hati, ya, menghitung dengan hati-hati, ya, kalau memang terjadi sesuatu, ya resiko lah, ya, itu sering karena saya juga cukup lama ya, mengikuti proyek-proyek. Kalau udah turun pemeriksa, kalau seandainya lebih mau dikomplain, mereka ada alasan mengatakan kenapa nggak hati-hati. Ya, namanya kan sudah qualified tuh kontraktor, udah berkompeten, kenapa sampai salah hitung? Itu risiko. Nah, sebaliknya, kalau misalkan di kontrak tadi 150 meter, yang dilaksanakan cuma 100, itu walaupun langsam, biasanya pemeriksa minta dipulangkan. Nah, itu pula biasa, itu sering kita jumpai. Saya beberapa kali ya juga menemani tim audit itu, tim pemeriksa. Ini kelebihan, dipulangkan aja walaupun langsam itu. Artinya mereka dengan catatan kalau nggak dipulangkan merugikan negara. Itu. Nah, jadi ya mungkin juga kalau untuk pemerintah, kontraktor mesti ekstra hati-hati. Kalau swasta tidak ada masalah, kesepakatan aja. Kalau lebih sekian persen, pulangkan. Kalau kurang ditambah. Itu masalahnya. Ya. Nah, jadi mungkin ya, kadang-kadang kita ingin melihat juga sampai sejauh mana teoritis yang kita pelajari, ya, mengenai sifat kontrak unit price dan langsam price ini, aplikasinya, penerapannya di lapangan sampai sejauh mana itu. Jadi kalau kita ya dalam melaksanakan tugas kerja praktik, ya itu aja yang kita pantau, ya. Jadi kita tahu teoritis, kita lihat di lapangan aplikasinya sudah sejauh mana, ya. Ya, oke, ini cukup menarik ini yang unit price sama langsam price ini. Ada yang mau didiskusikan, termasuk kelompok lain yang ikut di sini? Silakan kalau ada. Tidak ada? Oh, berarti Pak kalau di unit price ini, berarti perubahan volumenya memang tidak ada batasan ya Pak, itu Pak. Ini memang hasil pengukuran bersama kali gitu ya Pak. Memang tidak ada batasan perubahan volumenya, walaupun itu perubahan volume besar gitu ya Pak, jauh gitu ya Pak. Iya, sepanjang ini, sepengetahuan saya, yang unit price ya tidak ada sampai sekian persen. Mungkin kalau
budgetnya tidak cukup, mereka akan membatasi item pekerjaan. Nah, mungkin kalau jalan tadi 30 km, ya kita laksanakan aja dulu, karena banyak pekerjaan tambah kurang, kita jadikan 20 km atau 25 km, mungkin seperti itu cara mengatasi. Karena budget yang tersedia kan tidak mudah ya untuk ditambah gitu. Nah, mungkin itu yang di dalam sifat kontrak unit price gitu. Tapi kalau lump sum price itu lebih pasti karena gambarnya lebih lengkap. Ya. Baik Pak, terima kasih. Iya. Nah, mungkin saudara Hadid dari apa? Kalau tidak ada yang lain ya, dari diskusi kita ini, mana yang perlu ditambahkan itu aja ya. Tuh. Saya anggap ya, udah cukup. Burin silakan untuk berikutnya. Ya baik, kita lanjutkan untuk presentasi selanjutnya. Siapa yang mau silakan. Kelompok Mansati. Saya, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan pelatihan tentang rasio elemen struktur, masing-masing elemen struktur. Sudah kelihatan, Bu? Dan Sudah. Yang pertama yaitu rasio pembersihan borpel, di mana saya menggunakan rumus yaitu rasio tulangan sama dengan luas tulangan pakai dibagi luas dimensi. Yang pertama yaitu diameter tulangan sebesar 16 mm, yang itu dari gambar kita tengok 12 di 16, diameter 16 dengan jumlah tulangan 12. Dimasukkan dalam rumus, kemudian didapatkan hasil luas tulangan totalnya sebesar 2411,52 mm pangkat 2. Selanjutnya mencari diameter luas dimensi borpel, yaitu 400, yaitu dari nilai yang terdapat pada diameter keseluruhan borpel. Selanjutnya coba di zoom, agak di zoom karena di sini agak kecil tulisannya. Baik, Bu. Itu dibuat landscape. Sudah, Bu? Nampak, Bu? Sudah, tapi masih agak kecil. Ya. Luas dimensi borpel didapatkan dengan luas dimensi borpel itu sebesar 125.600 mm kuadrat. Selanjutnya itu menghitung rasio tulangan borpel yang sama dengan luas tulangan pakai dibagi luas dimensi borpel, yaitu nilai dari luas tulangan sama nilai luas dimensi dibagi dan mendapatkan hasil nilai 0,0192. Selanjutnya itu melakukan kontrol berdasarkan SNI 2847 2013 pasal 21.6.3.1, yang mana kontrol 1 yaitu rasio tulangan pakai lebih besar dari 0,01. Nilai dari rasio tulangan pakai yaitu 0,0192, maka lebih besar dari 0,01, yaitu memenuhi syarat. Yang kontrol kedua yaitu rasio tulangan pakai kurang dari 0,061, yaitu 0,0192 kurang dari 0,06 dan memenuhi syarat. Seperti itu, Pak. Selanjutnya yaitu file cap. Di file cap di tempat KP saya ini, kami ini ada 3 tipe file cap. Yaitu tipe pertama, tipe dengan ukuran 100 kali 100.
Untuk luas file cap pertama yaitu luas untuk diameter tulangannya ada tulangan pokok dan tulangan pinggang. Ya, tulangannya ada dua yaitu dengan ini Pak, ada yang X, ada yang Y. Jadi dilakukan rumus diameter tulangan sebanyak 16 dengan 16 mm dan 10 mm. Selanjutnya jumlah tulangannya masing-masing 28 dan 12. Dan didapatkan hasil total yaitu jumlah luas tulangan file cap 6.568,88 mm. Dengan panjang luas dimensi file cap yaitu 1000 mm dan lebar 1000 mm, maka didapatkan 1.000.000 mm². Selanjutnya dilakukan pembagian luas tulangan pakai dan luas dimensi file cap. Jumlah luas tulangan dibagi luas dimensi yaitu 568,88 dibagi 1.000.000 yang didapatkan hasil 0,006569 mm². Dan lakukan kontrol rasio tulangan pakai yaitu lebih dari 0,01, tetapi di sini tidak melebihi 0,01 maka tidak memenuhi syarat. Tetapi di kontrol kedua kurang dari 0,06 dan ternyata memang kurang dari 0,06 memenuhi syarat. Gitu, Pak. Selanjutnya file cap 2 dan 3 sama saja rumusnya. Selanjutnya slope. Slope juga memiliki banyak tipe yaitu slope 1 25 x 50, slope 2 15 x 30 cm. Dan saya menjelaskan satu saja yaitu slope 1 25 x 50. Untuk luas slope 1 25 50 yaitu memiliki diameter tulangan 16 diameter bulir dengan jumlah tulangannya yaitu 8. Itu kemudian memiliki panjang 500 mm dan lebar 250 mm, secara keseluruhan menjadi 112.500 mm². Kemudian dibagi hasilnya 1607,68 mm² dibagi 125.000 mm². Didapatkan hasil 0,011286. Kemudian melakukan kontrol tulangan pakai semuanya memenuhi syarat. Itu. Ini slope juga. Selanjutnya kolom juga memiliki banyak tipe. Yaitu tipe kolom 150 x 50, tipe kolom 2 25 x 40 dan kolom KP kolom praktis 13 x 13 cm. Untuk tipe 50 x 50 memiliki diameter tulangan 19 mm dengan jumlah tulangan 12. Luas tulangan didapatkan 3.400,62 mm² dengan panjang 500 x 500 dapatkan dari 5.000. Kemudian dibagi 3400,662 dibagi 2500,00 mm² sama dengan 0,0136. Maka melakukan kontrol juga memenuhi syarat. Selanjutnya balok memiliki 4 tipe. Tipe pertama balok 25 x 50 cm, balok kedua 20 x 40, balok ketiga 13 x 15 dan balok lantai 10 x 13 cm. Ada lagi balok 4 35 x 50 cm dan balok 5 40 x 60 cm. Juga menggunakan rumus yang sama sesuai dengan yang sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu pelak lantai. Pelak lantai 2 dan 3 memiliki sama
besar dan ukurannya, yaitu diameter tulangan menggunakan 10 mm dengan jumlah tulangan 325 tulangan. Kemudian didapatkan hasil luas tulangan 25.512,5 mm kuadrat. Kemudian luas dimensi pelat lantai untuk 2 dan 3 ini itu sejumlah 243.000 mm kuadrat. Maka didapatkan hasil setelah dibagi 0,10499. Tetapi untuk kontrol rasio tulangan pakai pelat lantai ini, kontrol kedua tidak memenuhi syarat karena kurang dari 0,06. Sama dengan plat di atas, itu plat dak memiliki ukuran lebih kecil dengan jumlah tulangan sama 325 tulangan, namun luas dimensi plat lantai hanya 114.000 mm kuadrat. Dan kemudian dibagi mendapatkan hasil 0,22379. Sama juga tidak memenuhi kontrol pada kontrol rasio tulangan pada kedua, tidak kurang dari 0,06, tidak memenuhi syarat. Seperti itu, Pak. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Rin langsung saya tanggapi. Mungkin sebelum saya tanggapi, ada yang ingin bertanya nggak dulu kan? Kita kan ini ada peserta dari kelompok ini sendiri, kelompok MAN ataupun kelompok lain. Silakan diskusikan dan nanti saya memberikan rangkumannya. Karena tadi ada yang memenuhi, ada yang tidak. Coba timbul pertanyaan nggak? Jadi siapa ingin ingin bertanya boleh, ya. Baru nanti sekalian aja saya rangkum gitu. Silakan kalau ada. Saya ingin bertanya, Pak. Muhammad Arif ya. Kegunaan menghitung rasio itu apa ya, Pak? Ulangi, Muhammad Arif. Coba diulangi, kurang jelas. Itu tadi kan ada di situ kata menghitung rasio, Pak. Kegunaan menghitung rasio tulangan itu apa, Pak? Oke, rasio tulangan ya. Oke, dari Muhammad Arif. Yang lainnya? Ya, Pak. Ya. Yang lainnya? Kalian aja. Silakan. Tuh, Martin tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Mungkin yang berikutnya saya harap ada pertanyaan-pertanyaan supaya suasana diskusi kita bisa lebih hidup ya. Ya. Ini apa satu lagi, Pak? Oh, yang Ya. tadi kan ada tadi Pak, ada yang tidak sesuai, yang tidak memenuhi kontrol gitu ya, Pak. Nah, terus itu nanti ke depannya kayak mana, Pak? Soalnya kami kan tahu juga di lapangan, Pak, kayak mana itu. Soalnya kami kan baru ngitung rasio sekarang nih, Pak, itu. Jadi pas di lapangan nggak ketengok juga gitu kan, Pak, kayak mana di lapangannya gitu. Sedangkan ini kan pakai unit price nih, Pak, kan berarti bisa terjadi perubahan volume gitu kan, Pak. Jadi ketika ini di perencanaan awal tidak memenuhi kontrol, rasionya apa tahap-tahapnya gitu, Pak. Ya, Saudara Hadid, coba diulangi tadi koneksinya terputus. Ya. Jadi kan di sini kan tadi kan ada beberapa rasio yang tidak yang memenuhi kontrol. Itu kan kami menghitungnya itu kan melalui lewat gambar gitu kan. Sedangkan ini dan kami juga menghitung rasio ini kan baru sekarang juga nih, Pak. Jadi pas di lapangan kan juga belum tahu nih rasio itu apa gitu kan, Pak. Jadi ketika sedangkan
proyek ini kan pakai kontrak unit price itu Pak. Jadi kan ada perubahan volume mungkin gitu Pak. Nah, terus apa langkah-langkahnya gitu, maksudnya yang akan terjadi jika rasio ini tidak memenuhi kontrol gitu Pak. Sekian Pak. Ya. Oke, masih masalah rasio. Rasio memang tidak cukup, ya. Apakah tidak memenuhi syarat? Nah, itu mau kita bahas. Memenuhi syarat apa tidak? Ya, itu akan kita bahas ya. Ya, jadi ini saya mulai dari rasio. Rasio itu kan perbandingan ya, perbandingan persentase tulangan dengan luas suatu penampang suatu elemen struktur. Ya, kalau dikatakan tadi perhitungannya 0,0192 berarti 1,92%. Berarti luas tulangan itu 1,92% terhadap luas elemen struktur. Elemen struktur itu bisa berupa tiang tadi. Ya. Itu yang pertama ya. Ya, berikut itu selain rasio tulangan juga ada rasio backcasting. Ya. Jadi backcasting misalkan kita mengatakan bahwa backcasting kolom itu adalah bisa mencapai sekian ya, misalkan 10 meter persegi untuk 1 kubik ya, jadi per kubik, meter persegi per kubik daripada betonnya ya. Jadi bisa terhadap kubik, bisa terhadap luas daripada penampang. Jadi gunanya tadi ditanya rasio itu gunanya apa? Pertama untuk kontrol volume. Misalkan gini, rasio tadi dikatakan 1,92%, 2% lah ya. Rasio bore pile, rasio tulangan bore pile itu 2%. Begitu bore pile bertambah panjang, ya, kita tinggal menambahkan 2% aja. Cara menghitungnya ya. Ya, cara hitungnya menambahkan, kita kalikan sesuai dengan rasionya aja. Begitu juga backcasting dan lain-lainnya, rasionya berapa, terjadi pekerjaan tambah untuk suatu item pekerjaan, entah list plank, entah pelak lantai atau balok lantai, kita tinggal kalikan rasio, kan tinggal mempermudah kita ya dalam menghitung volume pekerjaan tambah kurang. Itu. Yang kedua, kita kontrol masalah teknis. Masalah teknis gini, khusus untuk kolom, jangan salah paham ya, khusus untuk kolom dari SNI ya, dari PBI lagi itu, dari PBI sampai SNI itu dikatakan tidak boleh kurang dari 1%, 0,01, dan tidak melebihi 0,066%. Sekali lagi saya tekankan, khusus untuk kolom. Ya, jadi dicek itu secara teknis memenuhi syarat atau tidak. Ya. Dan untuk pile cap, ya, ternyata dicek rasionya 0,65, ya, 0,0065. Berarti tidak sampai 1%, hanya 0,6569%. Ya, untuk pile cap tidak ada yang mengatakan itu tidak memenuhi syarat. Ya, pile cap plat, ya, tidak ada mengatakan tidak memenuhi syarat. Maka itu pile cap itu persyaratannya itu kan ada roh, ya, rasio tulangan minimum kan ada roh. Rohnya memenuhi persyaratan, itu secara teknis sudah oke. Jadi, untuk pile cap jangan di barometernya diambil 1% itu, 1-6%. Itu, mungkin ya, saudara tadi, Andre, ya, itu tolong diperbaiki. Jadi, barometernya bukan, itu untuk kolom, khusus untuk kolom, yang 0,01 sampai 0,06. Pile cap dan pelak lantai tidak. Nah, saya akan memberi contoh untuk pile cap dan pelak lantai. Khusus untuk pelak lantai, ini saya masih ingat ya, pelak lantai
Di PBI 71 itu tulang minimumnya tidak boleh kurang dari 0,25%. Nanti dicari pasalnya. PBI 71 ada. Tidak boleh kurang dari 0,25% dari luas penampang. Ya. Kalau untuk pile cap 0,65 sudah terpenuhi, untuk plat ada 0,22 ya, kurang sedikit. Nah, mungkin itu yang kita katakan tidak memenuhi syarat, tapi kurang sedikit, 0,25. Apakah di SNI? Coba cari di SNI dengan rasio tulang minimum terpenuhi, dia akan terpenuhi. Jadi belum tentu PBI tidak terpenuhi syarat, SNI juga tidak terpenuhi ya. Nah, coba saya minta Saudara Andre cek kembali dengan rasio tulang minimum untuk plat di SNI. Apakah memenuhi syarat atau tidak? Yang 0,22 ini. Ya, kalau untuk PBI, kalau dari PBI dia tidak memenuhi syarat karena PBI 0,25%. Jadi beda ya. Plat 0,25%, sedangkan kolom itu 1%. Nah, balok nanti beda lagi. Nah, jadi jangan disamakan semua. Yang tadi 0,01 sama 0,6 itu khusus untuk kolom tiang. Untuk bore pile boleh karena dia berupa tiang itu dipakai. Ya. Mungkin itu penjelasan saya. Mungkin kalau sudah terjawab atau belum pertanyaan Muhammad Arif tadi ya mengenai rasio ya yang gunanya untuk kontrol volume dan kedua untuk kontrol masalah teknis dua-duanya. Ya, silakan kalau ada yang kurang jelas penjelasan saya. Ya, Saudara Andre agar diperbaiki sesuai dengan diskusi kita ini. Ya. Ya, Muhammad Arif, ada yang kurang jelas lagi? Sudah Pak, sudah jelas Pak. Sudah terjawab ya? Ya, sudah terjawab Pak. Ya, ada yang lain? Kalau nggak ada, Burin, silakan. Baik, kita lanjut untuk peserta anggota kelompok yang terakhir itu Hafiz Zulfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas yang selanjutnya. Tugas yang kemarin terima kasih itu adalah sajikan mutu beton dari borpel sampai plat lantai 3. Seperti yang saya jelaskan ini Pak, proyek pembangunan gedung laboratorium terpadu masa 1 Pengaruh adalah sebagai berikut. 1. Borpel menggunakan K300 berdasarkan gambar di bawah. Borpel menggunakan mutu beton K300 seperti ini gambarnya Pak. Pada saat di lapangan saya pernah bertanya Pak kepada orang lapangan. Pada saat itu borpel pada tes beton, uji tes beton mencapai K400 Pak, padahal di ketentuan K300. Selanjutnya pellet cap menggunakan K250. Mengenai pellet cap tidak dirincikan pada gambar berapa untuk mutu betonnya. Jadi setelah kami bertanya bahwasanya pellet cap menggunakan beton K250. Slope menggunakan K250 sama seperti yang pellet cap Pak.
kami menanyakan pada saat di lapangan, itu Pak. Kolom menggunakan beton menggunakan K250. Kolom untuk kolom lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu sama semua Pak. Balok sama juga menggunakan K250. Balok lantai 2, lantai 3 dan 4 itu sama semua Pak. Lantai 2 dan 3 itu menggunakan K250 juga Pak. Dan dak beton yang dipakai adalah K250 juga Pak. Ini adalah catatan kami pada saat di lapangan Pak. Segitu yang bisa saya presentasikan Pak. Terima kasih. Ya, Saudara Hafiz, ya, terima kasih. Ya, silakan ada pertanyaan dari yang lain dulu. Jadi sekaligus saya rangkum. Pak, Ya, Martin. ini kan Pak tadi kan yang untuk borpel tadi kan mutu betonnya kan K300, tapi setelah dilakukan tes pengujian hasilnya dapat K400. Itu tuh Pak, Kita pihak kontraktor, sebagai pihak kontraktor itu kita rugi atau ada keuntungan gitu Pak? kita sebagai pihak. Oke, ya, saya catat pertanyaannya. Yang lain? Ada lagi? Ya, tidak ada lagi? Ya, kalau nggak ada, ya, yang kita persoalkan kayaknya gini, ya, K300. Ya, menurut kontraktor dia sudah kerjakan K400. Seandainya saudara ini unsur pengawasnya, ya, tentu akan tanya kepada kontraktor. Yang pertama yang ditanyakan adalah mana buktinya, ya, bahwa itu K300. Oh iya, ada buktinya hasil tes kubus, tes silinder. Nah, coba mana hasilnya? Jadi kita sebagai engineer ya tentu harus bisa membaca hasil tes itu. Apakah benar atau kita ikut aja? Kalau dia bilang K500, kita juga mengatakan K500. Nah, saya mulai dari yang praktek dulu. Ya, Hafiz, coba apa yang Anda ketahui, apa dasarnya, ya, dia mengatakan K-nya sudah 400. Itu dulu. Coba jelaskan, apa dasarnya? Kemarin itu Pak kan, pada saat kami ke lapangan kemarin Pak, waktu itu borpel itu kami itu bangunan itu udah jadi sekitar 30% Pak. Kami kan lantai 2 itu Pak. Jadi borpel itu udah jadi. Pada saat itu kami tanya berapa pada saat uji tes beton itu disebutnya 400 itu Pak. Tidak ditunjukannya apa Pak, hasil uji itu Pak. Berarti tidak ada dasarnya ya? Ya Pak. Ya, yang dikatakan dasar itu bukan dengan kata-kata. Dasar itu kan tentu harus ilmiah. Kita kan engineer, ya, bisa percaya bisa tidak. Kalau orang yang kalau Hafiz yakin tidak K-nya 400? Kalau pribadi dari saya setengah tidak setengah, iya Pak. Soalnya kan masih hampir di ambang-ambang Pak. Ya, tapi kalau kita sebagai engineer itu kan harus ilmiah. Ilmiah itu semua pakai data. Ya, kalau nggak pakai data, meskipun dia benar, ya, meskipun benar K-nya sudah 400, kita menyampaikan ke orang, yakinlah itu udah benar itu K-nya 400. Apakah orang lain bisa percaya? Meskipun dia benar ya. Iya. Nah, jadi
Tetapi kalau dengan data, ya tidak mau percaya, udah. Kalau nggak mau percaya sama ilmiah, ya berarti orang yang tidak mau percaya yang salah. Nah, kalau kita punya data ilmiah, itu yang pertama dulu ya. Jadi saya minta segala sesuatu itu pakai data. Kalau menyajikan di laporan harus pakai data. Jadi tidak bisa hasil wawancara yang seperti itu saja. Itu pun kalau wawancara boleh di record ya, tapi harus diberikan catatan bahwa ini tidak ada pembuktian dengan data. Oh iya Pak. Ya. Nah, yang kedua, yang dikatakan K400 itu apa? Itu dulu. Atau sebelum itu yang dikatakan K300 dulu apa? Jadi borpel K300. Ya. Borpel 300 itu, K300 itu tuh apa namanya? Bangunan atau Speknya, Pak. yang bisa menahan sampai 300 kilo, Pak. Atau Mungkin ini saya pertanyakan dulu, saya pertanyakan, mungkin saudara Hafiz bisa jawab atau yang lainnya bisa jawab. Ya kan Anda sekalian kan sudah melakukan praktikum. Yang dikatakan K300 ya, selesai praktikum, kubusnya dipecah, seperti apa yang K300 itu? Coba itu dulu. Baru nanti kita menjawab pertanyaan, apakah tidak rugi, kata Martin, kan gitu kan? Nah, itu dulu. Sebelum menjawab itu kita kan harus tahu dulu, K300 itu apa? Dari praktikum. Saya yakin Anda ini udah praktikum semua kan? Sudah, kalau nggak praktikum, tak mungkin bisa KP, tak memenuhi syarat. Udah, praktikum tes benda uji beton sudah kan? Nah, apa itu? Sudah, Pak. Siapa mau bantu jelaskan? Hadid, ya. Jadi kalau K300 nih Pak, tidak karakteristiknya kan 300 kg per meter persegi. Oke. Jadi ketika di tes itu ketika ditekan harus melewati kekuatan tekan itu harus melewati 300 kg cm persegi itu Pak. Kalau ketika ditekan belum sampai 300 udah pecah, berarti kan tidak sesuai dengan K itu Pak. Dia jarum itu kan nanti kan naik terus mundur lagi gitu Pak. Nanti pas naik terakhir itu harus sampai 300 gitu. Itu yang saya ingat Pak. Oke. Berarti ini yang diingat kayaknya berbeda loh dari yang diingat tuh. Ya, jadi gini, saya coba uraikan terutama apa yang dimaksud dengan K itu kan. Kalau kita tanya masalah K, tentu ya itu menurut apa? Kalau menurut PBI 71 dia selalu cerita masalah K dan syarat penerimaan beton. Menurut SNI dia ada FC prime ya atau FC action ya. Itu ada persyaratannya, sejumlah persyaratan, apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Ya, maka itu waktu kuliah teknologi struktur ya saya ada minta mahasiswa yang KP ikuti yang mengenai penerimaan beton. Waktu itu siapa yang ikut ya? Oke lah ya, saya ikuti supaya ketika menjelaskan itu kalau ikuti ya saya nggak ulang-ulang menjelaskan di sini ya. Nah, menurut PBI 71 dulu, jadi K300 itu bukan yang saudara Hadid lihat itu bacaan itu tekanannya, belum tegangan, sekian pon ya, 800, 900 sekian kan ada tekanannya itu. Tidak ada yang 300 itu, terlalu kecil loh, 600 ke atas loh. Dibagi dengan luasan. Ya, dibagi dengan luasan, apakah dia silinder atau kubus, itulah dapat tegangan. Jadi K itu kan dalam tegangan kilogram per sentimeter persegi tegangan. Nah, menurut PBI 71 ya, yang dikatakan K adalah kuat tekan rata-rata. Ya. Jadi rata-rata dulu,
Ya. Jadi yang 300 itu rata-ratanya berapa? Rata-rata 350 atau rata-ratanya hanya 300. Kalau rata-rata hanya 300, K-nya tidak cukup. Kuat tekan rata-rata dibagi dengan 1,64 standar deviasi. Ya. Kalau deviasinya 20, 1,64 sudah berapa? Sudah. Jadi rata-ratanya tentu jangan-jangan rata-ratanya bisa mencapai 380, bisa mencapai 400. Kuat tekan rata-rata. Jadi yang disampaikan oleh kontraktor itu K-nya atau kuat tekan rata-rata. Maka itu kalau secara teoritis praktikumnya ikuti dengan baik, ketika kita dapat suatu jawaban, oh K-nya sudah 400. K-nya 400 seperti apa, Pak? Itu kuat tekan rata-rata apakah? Jadi yang dikatakan K adalah kuat tekan rata-rata yang dipecah masing-masing kubus itu, ya, dirata-ratakan. Katakan 400, kurangi 1,64 deviasi standar. 1,64 deviasi standar, dan hasilnya tidak boleh kurang dari 300 K itu. Jadi ketemu K-nya berapa nanti ketemunya. Ya. Kalau K-nya ketemu 400, ya kita bertanya-tanya aja ya. Kuat tekan rata-ratanya berapa ya? 400 sekian, 500 gitu. Ya, tentu yang disampaikan, wah kuat tekan rata-rata mencapai sekian. Nah, maka itu Saudara Hafiz coba cari tahu juga ya, kalau ada contoh pengujian beton itu, coba dibaca di sana. Di sana ada K, di sana ada kuat tekan rata-rata. Kalau dia melaporkan versi PBI 71. Itu satu ya. Yang kedua, Ya, Pak. kalau versinya SNI itu benda uji dalam bentuk pasang-pasangan. Ya, dalam FC Action ya, pasang-pasangan. Ada juga versi SNI tapi dilaporkan dalam bentuk K, ada juga. Yang berpasang-pasangan itu dia harus memenuhi dua persyaratan. Persyaratan pertama, ya, dari rata-rata dua pasang, dua nilai uji. Nilai uji itu sudah rata-rata dari dua benda uji. Dari dua nilai uji, rata-ratanya tidak boleh kurang dari FC Action kurang 3,5 MPa. Jadi FC Action-nya berapa? Ditetapkan 35 MPa. Kalau K300 sekitar 35 MPa. Tidak boleh FC Action kurangi 3,5 MPa. Kemudian ada persyaratan kedua. Di SNI dikatakan persyaratan B. Yang tadi persyaratan A. Persyaratan B adalah rata-rata dari 3 nilai uji tidak boleh kurang dari FC. Berarti FC itu kan minimum ya. Rata-rata 3 nilai uji tidak boleh kurang dari FC. Jadi yang masuk dengan K300 bukan 300 tepat. Tidak boleh kurang dari 300 gitu. Ya. Tidak boleh kurang dari 300 ya. Dan biasanya si penjual beton juga nggak mau lah ya. K300 diberikan K400. Juga tidak mau. Mereka kan punya batching plan. Mereka udah punya sistem apa namanya? Sistemnya pun sudah canggih itu, komputerisasi di sana. Bagaimana mem-make design dia K-nya 300. Apakah dia mau mem-make design K-nya 400? Ya, juga kemungkinan kecil seperti itu terjadi. Jadi ini apakah ketidaktahuan? Ya. Jadi mungkin dengan adanya diskusi seperti ini, saya sih berharap ya kita sebagai engineer ya sudah bisa mengetahui ya apa itu K ya. Jadi kita tidak bisa menerima sesuatu dengan serta merta ya. Tentu yang kita terima kita evaluasi dulu. Jadi saya senang nih dengan diskusi seperti ini. Maka itu dengan adanya persentase, ya diskusi, sehingga saya bisa menyampaikan sesuatu yang belum terpikir oleh saya untuk menyampaikan. Jadi dengan dipancing oleh
pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saya bisa menyampaikan sesuatu ya yang aturannya mungkin saya juga tidak terpikir ya untuk menyampaikan. Ya, jadi bisa disampaikan ya. Mungkin itu ada, silakan kalau ada pertanyaan masalah beton ini lagi. Jadi sudah terjawab, Saudara Martin. Sudah, Pak. Ya, jadi otomatis setelah uraian ini terjawab sendiri kan, tidak perlu saya jawab dari awal gitu. Ya. Iya, Pak. Ya. Jadi apakah itu ketidaktahuan, apakah itu kuat tekan rata-rata, atau memang betul dia K-nya 400, itu pun yang dikatakan persyaratan minimum tidak boleh kurang dari 300 itu kan minimum itu yang dikatakan K itu. Jadi bukan 300-nya. Yang lain? Ya mungkin kalau tidak ada yang habis ini cukup. Kemudian Bu Rin, agenda berikutnya apa? Kita lanjut ke itu aja ya Pak, kelompok selanjutnya untuk presentasi. Oke, mungkin sebelum ke kelompok selanjutnya kita tuntaskan dulu ya. Kita tuntaskan dulu kelompok MAN ini baru 3 bab ya? Iya Pak. Bab 4, 5, 6-nya sudah disampaikan kepada kami? Supaya saya bisa memberikan tugas? Belum ya? Maksudnya Pak? Kan gini, yang 3 bab saya anggap selesai. Tapi Ya, Pak. setiap kita presentasi seperti ini, Andanya sudah menyampaikan 3 bab berikutnya, supaya nanti saya bisa memberikan tugas untuk presentasi gitu. Yang 3 bab berikutnya Laporannya udah kemudian laporannya udah dikasih Pak. 456. 456 di mana Bu Rin yang bab 456 biar diberi tugas jadi kelompok MAN bisa selesai gitu. Untuk yang bab 456 itu diserahkan yang sebelumnya ya? Iya, Bu, kemarin dari bab 6 dikumpul. tolong Bu Rin yang 456. Mic-nya. Oke, sudah ada dengan saya. Yang bab 1, 2, 3 diperbaiki sesuai dengan hasil diskusi. Itu kita sudah anggap itu sudah selesai, ya. Sekarang ke bab 456. Bab 456 mengenai peralatan. Bab 4 itu peralatan, material, dan tenaga kerja. Bab 4 siapa nanti yang mau presentasikan? Adit Pak. Adit ya? Ya. Jadi ini, bab 4 titik beratnya ini aja, material. Kalau dulu kelompok lain itu mengenai peralatan, jadi material itu terutama material struktur. Ya, tentu di situ disampaikan bahwa material beton itu apa aja, ya, dari semennya, semen apa yang digunakan, kemudian kerikilnya, ya, atau agregat kasarnya,
asal mana, agregatnya apakah split, apakah koral, sudah itu ukurannya, ya, pengujian material kalau ada, biasanya material yang bisa digunakan kan gradasinya udah cukup bagus, seperti apa gradasinya, kemudian ada uji kekerasan materialnya ya, agregat kasar dengan agregat halus itu berupa uji abrasi. Nah, kemudian baja tulangan itu merek apa yang digunakan, hasil uji baja tulangan kalau ada ditampilkan nanti waktu persentase yang tegangan putusnya berapa, tegangan lelenya berapa, itu ditampilkan. Jadi coba dicari mix design dan hasil pengujian bajanya, ya. Sekalianlah khusus untuk beton betulang aja yang saya minta, yang lainnya tidak usah, ya, khusus beton betulang aja. Termasuk pengujian tadi betonnya, ya, pengujian betonnya supaya kita tidak menduga-duga tadi yang K400 tadi itu, ya. Ya, Saudara Hadid cukup jelas tugasnya yang bab 4. Berarti kan menjelaskan lebih rinci material struktur untuk beton tulangnya, Pak. Khusus beton-betulang satu aja yang saya minta. Ya, kalau sini kan banyak kan, jadi khusus Iya, Pak. beton-betulang. Ya, khusus beton-betulang aja. Yang bab 5 siapa nanti? Andre ya? Bab 5 pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan saya rasa Andre mau pilih yang mana? Mau jelaskan masalah pekerjaan kolom atau bore pile? Saya kasih pilihan. Kolom saja, Pak. Kolom aja. Nah, jadi kolom tolong diuraikan dari backcastingnya, ya. Backcastingnya diuraikan, semua tentang kolom. Bagaimana memasang close, apakah dia memasang tie rod atau tidak, karena dia lebar. Nah, tie rodnya apa? Ada atau tidak? Sudah itu tulangan kolom, bekel kolom, pengecoran kolom, dia gunakan beton slamnya berapa, ya. Tentu ada sedikit, ada kaitan dengan material itu, ya. Tapi khusus untuk kolom saja. Sudah itu sambungan lewatannya di mana, ya, steknya, apakah di tengah, apakah di tepi, itu di mana. Kemudian saya minta juga, tadi ada kaitan dengan hitungan rasio tulangan kolom dengan backcasting kolom, nanti, ya. Andre, ada pertanyaan yang apa? Pelaksanaan kolom. Cukup? Cukup? Bab 6 mana ya? Kayaknya belum ya, bab 6. Saya belum sampai di saya yang bab 6. Udah semuanya sih, Pak, sampai bab 6. Sampai bab 5 aja ya? Sampai bab 6 kan, Pak. Soalnya kan bab 6, bab 7 belum, karena belum ada tinjauan main, Pak. Bab 6 yang belum main, Pak. Bukan, maksud saya laporan bab 6 sudah disampaikan ke saya belum? Oh, sudah, Pak. Sudah main, Pak. Kemarin tuh dari sampai bab 6 kami berikan, Pak. Bu Rin, bab 6 tidak kelihatan, Bu Rin. Ini ada semuanya tadi. Ya, itu dia tadi. Udah kelihatan bab 6. Oh, itu sedikit ya. Oh. Ya, sorry. Ada di terselip. Ya, ada. Pengawasan pengendalian proyek. Oke, pengendalian biaya. Pengendalian waktu.
Kalau material mungkin tadi kita udah banyak menyinggung ya. Karena udah singgung masalah mix design, masalah apa pengujian benda uji, itu penilaian mutu, mungkin ke waktu lah. Ya, karena kita belum singgung masalah waktu. Ya, jadi yang bab 6 siapa? Saya, Pak. Hafiz, Pak. Hafiz ya? Ya, Pak. Hafiz ya. Coba Hafiz, biasanya dalam proyek itu dia gunakan time schedule yang berupa kurva S itu. Jadi bar chart dengan kurva S ya. Nanti ditampilkan kurva S yang seperti apa. Kemudian di dalam laporan kan ada itu. Kapan dia di kurva S itu ada namanya realisasi. Jadi yang biasanya kalau dia gunakan kurva S itu dengan warna hitam, realisasinya dia bisa gunakan yang warna merah atau biru ya. Nanti dia tandai. Realisasi itu tidak mungkin persis seperti kurva S. Dia selalu kalau tidak lebih cepat dia akan terlambat gitu. Ya, lebih cepat atau terlambat nanti ketika persentase disajikan kurva S-nya itu jadi nampak kapan dia lebih cepat, kapan dia terlambat. Kemudian dikaitkan dengan tenaga kerja. Ya, tenaga kerjanya berapa orang? Mungkin nampak ketika dia terlambat, apakah saat dia sedang membutuhkan tenaga kerja yang banyak? Ya, kan ada grafik tenaga kerjanya. Ya, biasanya ada ya, tapi entah di proyek ini ada atau tidak. Kalau tidak ada, mungkin Hafiz bisa sajikan secara teoritis yang didapat ya, harusnya seperti ini, yang namanya tenaga kerja mesti diplotkan di bawah kurva S itu. Ketika pelaksanaan pekerjaan apa, dia membutuhkan si pekerja dengan kuantitinya berapa banyak itu. Baik, Pak. Ya. Nah, terus nanti disampaikanlah, nanti coba baca di teori disampaikan kapan terjadi one prestasi. Itu kalau sudah terlambat berapa persen. Jadi kalau seandainya dikatakan normal itu berapa persen terlambat, kalau sudah lewat sekian persen itu sudah tidak normal, lewat sekian persen lagi itu sudah one prestasi. Ya gitu, coba diuraikan. Jadi artinya pengetahuan tentang scheduling ini, pengendali waktu itu bisa dipresentasikan dengan baik pada pertemuan berikutnya. Ya. Baik, Pak. Ya, oke. Jadi harapan saya untuk proyek MAN ini jangan terlampau lama. Jadi saya sistemnya seperti ini. Ya, begitu presentasi ya selesai gitu. Ya. Jadi kalau nanti mungkin frekuensinya lebih cepat, ya dia akan lebih cepat selesai. Apa KP ini? Nah, khusus yang proyek MAN belum ada miniatur ya. Tadi kemarin di proyek stiker Sang Tua udah antar ke saya, hasilnya bagus itu ya. Nah, coba nanti dibuat semacam miniatur daripada bangunan yang ada. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Ya, mungkin yang MAN cukup ya. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke. Bu Rin, selanjutnya. Baik, kita lanjut ke kelompok yang Stika Sang Tua. Langsung saja kepada Martin dipersilakan untuk mempresentasikan tugasnya. Enggak di situ aja lah, betul. Iya. Keluar apa? Tapi kecil kali, Tin. Kecil kali, Tin. Sabar. Masih dong, masih dong. Oke, pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang tugas harian yang kami buat.
Satu, jenis peralatan, fungsi dan jumlah alat yang digunakan di proyek STIKES Hang Tua. Nama peralatan yang digunakan adalah meteran 5 meter berjumlah 10, fungsi meteran 5 meter untuk mengukur satuan panjang. Nama peralatan yang kedua, palu, dan jumlah yang digunakan di STIKES 10, fungsinya digunakan untuk memaku dan menghancurkan suatu objek. 3, gergaji tangan berjumlah 10, fungsinya untuk memotong kayu. Mata gergaji tidak bisa diganti namun bisa diasah dengan kikir khusus. Nama peralatan keempat, cangkul berjumlah 10, digunakan untuk menggali ataupun untuk meratakan tanah. Kelima, sekop berjumlah 10 untuk mengaduk dan mencampurkan bahan bangunan secara manual. Keenam, ember berjumlah 24 digunakan untuk mengambil air atau untuk mengangkut campuran beton. Ketujuh, gerobak berjumlah 6 berfungsi untuk mengangkut dan memindahkan bahan material. Kedelapan, selang yang digunakan adalah selang 50 meter berfungsi mengalirkan air untuk kebutuhan beton. Ketiga, mesin gerinda berjumlah 2 untuk memotong benda kerja yang ketebalannya relatif tidak tebal dan menghaluskan juga meratakan permukaan benda kerja. 10, mobil truk berjumlah 10 berfungsi untuk mengangkut tanah galian basement. Ke-11, eskavator berjumlah 1 berfungsi untuk menggali tanah basement. 12 meteran 50 berjumlah 1 untuk mengukur panjang konstruksi bangunan. Meteran 10 berjumlah 1 berfungsi untuk mengukur tanah dan bangunan dengan cepat dan akurat. Yang ke-14, gerinda duduk berjumlah 1 berfungsi untuk memotong kayu, pembuatan mal atau backcasting. Ke-15, mesin belah triplek berjumlah 1 berfungsi untuk memotong triplek pembuatan backcasting. Kedua, jelaskan metode pelaksanaan retaining wall atau dinding penahan tanah atau turap. Metode pelaksanaan turap berdasarkan kondisi lapangan, dinding gravitasi difungsikan sebagai dinding penahan tanah sementara galian basement sekaligus fondasi pagar. Sedangkan dinding basement difungsi sebagai dinding penahan tanah permanen untuk ruang bawah tanah. Tata cara pelaksanaan turap. Pekerjaan pemasangan bopleng. Teknis pelaksanaan pekerjaan pemasangan bopleng melakukan koordinasi dengan pihak direksi untuk pengukuran, menentukan lokasi kerja, konfirmasi dengan pihak direksi, melakukan pengukuran dengan menggunakan teodolit dan waterpass, pembuatan patok acuan setiap diameter, membuat peta situasi beserta cross section dan long section, plotting data ukur ke construction. 2. Pekerjaan cerucuk kayu bar. Teknis pelaksanaan pekerjaannya itulah pekerjaan persiapan. Yang kedua, pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, pekerjaan galian tanah. Teknis pelaksanaan pekerjaannya, pekerjaan persiapan, pekerjaan pembersihan lahan, pekerjaan pengukuran, dan pekerjaan galian tanah. Pekerjaan cor plat beton, teknis pelaksanaan pekerjaannya adalah pekerjaan persiapan, pekerjaan backcasting, pekerjaan penulangan, pekerjaan pengecoran, pekerjaan pembongkaran backcasting, dan perawatan atau coring beton. Sekian dari presentasi tugas harian saya, Pak. Oke, langsung ya Burin ya. Martin, tadi sudah sampai presentasi. Memang tadi ada yang terputus itu. Tapi secara umum saya bisa nangkap tadi terputus beberapa menit juga tuh yang di tempat saya sinyal saya yang bermasalah. Ya. Oke, sebelum tadi diskusi lebih lanjut, ada pertanyaan dari yang lain? Turap ya. Bab 7 nih tim babi. Di mana tuh? Oh, itu tuh. Kita kepegang HP gitu. Kamu nggak nampak dua-duanya, aku nampak kayak itu bodoh. Aneh nih babi. Nggak ada kamera, mati kamera ini. Dua-duanya Pak mati.
Baru kembali lagi, terputus koneksinya. Ya. Oke, ada yang lain? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut. Mungkin yang Martin tinggal nanti saya minta ditambahkan ya. Tadi kuantiti dan guna alat itu sudah disampaikan, dan fungsi daripada alat dan kuantiti. Cuma saya belum nampak di sini dikaitkan dengan lingkup pekerjaan. Misalkan gini, kita dalam memasang backcasting seluas berapa meter persegi, nanti lingkup pekerjaan itu diberi suatu ada kuantitinya. Jadi mengecor lantai 2 pekerjaan backcasting, ya pekerjaan backcasting di lantai 2 seluas berapa, dia menggunakan kuantiti itu. Jadi kuantiti yang digunakan tadi, katakan jumlah sekian buah itu untuk item pekerjaan yang berapa luas. Nah, itu yang tidak ada. Nah, misalkan gini, pekerjaan pengecoran 30 kubik, katakan itu 30 meter kubik ya, dia menggunakan gerobak itu berapa unit ya. Jadi gerobak yang digunakan itu bisa multifungsi, bisa untuk pengecoran, bisa untuk galian tanah, atau untuk pekerjaan lainnya. Jadi kalau kita kaitkan dengan suatu lingkup pekerjaan, di situ ada ilmunya, ada manfaatnya buat kita. Jadi kalau kita nanti Martin nanti bekerja di kontraktor, nanti sudah bisa mengestimasi pada saat pengecoran saya butuh gerobak berapa unit, saya butuh peralatan ini berapa unit, butuh peralatan ini yang itu berapa unit. Jadi gunanya seperti itu. Tentu segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus ada gunanya. Jadi gunanya untuk apa? Misalnya gitu kan. Jadi menguasai peralatan dari sisi quantity. Mungkin kalau sisi quality itu kita akan bandingkan ya. Mungkin itu tidak cukup satu proyek. Itu mungkin kalau sudah ada pengalaman di beberapa proyek lainnya. Misalkan mesin molen ya, pengaduk beton itu. Kalau mereknya Yanmar dengan mereknya Dongping, atau kalau satu proyek itu menggunakan 2 merek, kita bisa bandingkan. Kalau Yanmar ini daya tahannya, kecepatan kerjanya bagaimana, ya tingkat kerusakannya bagaimana dibandingkan dengan yang merek lain, yang merek Dongping atau merek apa. Nah, jadi artinya gini, ketika kita menyajikan suatu peralatan, kita punya pengetahuan baik dari kualitas, ya kualitas daripada peralatan itu, maupun dari sisi kebutuhan kuantitinya ketika menghadapi suatu item pekerjaan. Jadi pekerjaan apa, kita membutuhkan peralatan apa saja dengan kuantiti berapa. Ya, mungkin saya yang perlu minta tambahkan sama saudara Martin adalah agar diuraikan lebih luas, lebih banyak masalah pengukuran. Ya, karena pengukuran menggunakan peralatan, dia menggunakan teodolit atau menggunakan tarik siku aja, tarik benang dengan siku gitu. Ya, mungkin saudara Martin bisa jawab apakah masih ingat atau waktu itu belum masuk jadi tidak tahu ya. Ketika pengukuran boplang, pemasangan boplang, dia menggunakan alat apa? Mana mungkin gangguan koneksi nggak, saudara Martin? Ada. Ya. Mic-nya. Saudara Martin, coba jelaskan yang tadi, pengukuran tadi. Kayaknya mic-nya, saudara Martin. Belum aktif itu video podcast. Itu Pak, waktu kami pengukuran kemarin Pak, kami belum ada di situ Pak. Kami waktu pengerjaan apa kemarin di situ, udah masuk ke stikes itu Pak. Udah duluan di stikes. Nggak ada kami nampak pengerjaan pengukurannya Pak, pakai apa Pak? Boplang itu Pak. Kami di sana masuk itu tuh sesudah penggalian
basement, Pak. Ya. Yang menjawabnya Muhammad Arif, yang ditanya Martin. Tadi saya prestasi di laptop Martin, Pak. Kami samping-sampingan, Pak. Oh gitu. Jadi tadi saya yang prestasi, Pak. Jadi gini, saya minta tugas tambahan karena tidak mengikuti, ya, mengenai peralatan untuk pemasangan boplang. Peralatannya apa saja, bagaimana cara kerja peralatan itu. Itu aja tambahannya, ya. Baik, Pak. Oke, silakan Bu Rin yang berikutnya. Oke, untuk yang terakhir yaitu Muhammad Arif. Dipersilakan. Diam. Jalan. Orang Iwan, Andi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Pertanyaan yang ketiga, keahlian tenaga kerja apa saja yang digunakan di proyek Stike Sang Tua sesuai pekerjaan yang dilakukan? Yang pertama, pada pekerjaan galian, kalian pekerja yang dipakai adalah yang pertama itu ada kepala tukang, yang kedua ada operator ekskavator 1 orang, helper ekskavator 1 orang, sama supir dump truck 1 orang. Jadi jumlah pekerja untuk penggalian itu ada 4 orang. Lama pekerjaannya 14 hari. Yang kedua, pemasangan corocok lantai basement. Keahlian pekerjanya yang pertama ada kepala tukang 1 orang, operator ekskavator, helper ekskavatornya, tukang, dan connect tukang. Jadi jumlah pekerjanya ada 7 orang. Lama pekerjaannya 3 hari. Selanjutnya melevel lantai manual. Kalian pekerjanya di situ ada kepala tukang, tukang cor beton, tukang besi, sama connect tukang. Jadi jumlah pekerjanya ada 8, lama pengerjaannya ada 7 hari. Selanjutnya gali parit keliling. Kalian pekerjanya ada kepala tukang, tukang cor beton, tukang besi, connect tukang. Jumlah pekerjanya ada 8 orang, lama pengerjaannya 4 hari. Selanjutnya pemasangan wear mesh dan plastik. Kalian pekerjanya ada kepala tukang, tukang cor beton, tukang besi, dan connect tukang. Jumlah pekerjanya 8 orang. Lama pekerjaannya 4 hari. Lalu pengecoran lantai basement. Kalian pekerjanya kepala tukang, tukang cor beton, tukang besi, connect tukang. Jumlah pekerjanya ada 8 orang. Lama pengerjaannya 2 hari. Selanjutnya pengerjaan dinding turap. Kalian pekerjanya ada kepala tukang, tukang cor beton, tukang backisting, tukang besi, dan connect tukang. Jumlah pekerjanya ada 10 orang. Lama pengerjaannya 21 hari. Selanjutnya pekerjaan balok dan pemasangan bondek. Kalian pekerjanya ada kepala tukang, tukang cor beton, tukang backisting, tukang besi, dan connect tukang. Jumlah pekerjanya ada 10 orang. Lama pengerjaannya 98 hari. Pertanyaan selanjutnya, ceritakan pengawasan dan pengendalian mutu beton. Selama masa pelaksanaan mutu beton dan mutu pelaksanaan perlu diawasi dan diperiksa secara kontinu dengan jalan membuat dan menerima benda uji yang diambil dari campuran beton, di mana bentuk dan ukuran dari benda uji yang akan dipergunakan dapat mempengaruhi kekuatan tekan dari beton. Penggunaan beton pada proyek ini adalah beton siap pakai atau ready mix karena melihat efisiensi pembuatan beton tersebut. Sebelum dipergunakan, terlebih dahulu diadakan pengetesan dengan pengujian kekentalan adukan beton ke dalam kubus atau silinder untuk diperiksa kekuatan beton terhadap gaya tekan, sebagai perbandingan kekuatan tekan pada berbagai benda uji. Pengendalian merupakan suatu kegiatan untuk menjamin penyesuaian antara rencana yang telah disusun dengan hasil pekerjaan di lapangan. Pengendalian mutu dalam suatu proyek konstruksi merupakan hal yang sangat penting dilakukan, terutama pengendalian mutu pekerja struktur beton yang diproduksi di lapangan bervariasi dari adukan ke adukan. Besar variasi itu tergantung dari berbagai faktor antara lain. Yang pertama, variasi mutu bahan atau agregat dari suatu adukan ke adukan lainnya. Yang kedua, variasi cara pengadukan. Yang ketiga, stabilitas pekerja.
Atas adanya variasi kekuatan beton itu, maka diperlukan pengawasan terhadap mutu atau quality control agar diperoleh kuat tekan beton yang sampai seragam dengan memenuhi kuat tekan beton yang dipersyaratkan. Pengendalian mutu pekerja struktur beton meliputi 1. Tidak satupun dari hasil uji atau rata-rata dari 2 silinder yang dibuat dari 1 kali pengambilan adukan beton yang kurang dari 0,85 dikali FC aksen. Yang kedua, nilai rata-rata dari 4 hasil uji yang berurutan ada yang kurang dari FC aksen plus 0,82 X standar deviasi kali standar deviasi, di mana standar deviasi adalah standar yang telah ditentukan dari perancangan. Yang ketiga, pengambilan 50 silinder benda uji umur 70 dan 28 hari. Apabila dalam perhitungan poin 1 dan 2 tidak memenuhi syarat, maka harus ditingkatkan kekuatannya. Itu aja, Pak. Ya, oke. Jadi sekarang persentase saudara Martin ya? Iya, Pak. Martin, Pak. Ya. Tadi Muhammad Arif yang tadi, ya. Iya Pak, tadi saya Pak. Ya. Oke, ada 2 item. Ya, pertama mengenai tadi tenaga kerja, kedua mengenai pengendalian mutu ya, jadi masalah mutu. Nah, yang masalah pertama dulu ya, tenaga kerja. Atau sebelumnya ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Siapa mau bertanya dulu? Enggak ada pertanyaan? Oke, ya karena waktu udah apa juga ya, udah lelah juga kali ya, udah lama sekali. Saya langsung aja. Tadi sudah dipresentasikan saudara Martin mengenai melaksanakan suatu pekerjaan dibutuhkan berapa orang pekerjaannya, mandornya berapa orang, kepala tukang, kalau perlu dijelaskan kepala tukangnya, kepala tukang besi, kepala tukang batu atau kepala tukang apa, tukangnya tukang apa, ya, dengan kuantiti untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan dengan durasi tertentu. Ya, durasi ada tadi dikatakan dalam waktu 3 hari, berapa hari bisa menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Nah, untuk produktivitas ya, itu namanya produktivitas di MK itu dipelajari, sangat menarik sekali itu. Saya mintanya seperti ini supaya nampak ada manfaatnya daripada laporan ini. Yang tadinya ya, yang tadi bisa mengerjakan pekerjaan katanya bondek itu steel decking ya, katanya bondek. Bondek itu dalam sekian luas, sekian meter persegi membutuhkan tenaga kerja sekian banyak, itu pekerjaannya, tukangnya tukang apa, berapa banyak, kepala tukang, mandor. Sekarang coba kalau data itu sudah ada ya, data itu sudah ada, bukan dalam lingkup berapa meter persegi, sekian ratus meter persegi. Yang saya minta dibalik. Kalau dalam 1 meter persegi, ya 1 meter persegi butuh pekerjaannya berapa? Ya, dibagi aja. Kita 7 bekerja, 6 bekerja, mandornya bisa 0,0 sekian mandor gitu ya. Mandor bisa 0,0 sekian. Tukangnya bisa berapa dapatnya? Jadi kalau setelah nanti dijadikan 1 meter persegi, mungkin khusus untuk bondek aja, yang lainnya tidak usah. 1 aja. Iya, Pak. Yang lainnya terlampau banyak. Saya minta 1 aja, khusus untuk bondek atau steel decking. Dia nanti akan ditemui suatu koefisien. Koefisien mandor berapa, kepala tukang berapa, pekerja berapa, dan pekerjaannya berapa, tukang berapa. Koefisien itu, itulah ya yang selama ini kita beri nama dengan analisa SNI, analisa BOW, kan di sana. Coba bandingkan suatu koefisien sesuai teori yang ada. Ini kan prakteknya seperti ini.
teorinya seperti apa, dicari koefisien Apanya? di SNI atau dari apa. Nah, yang tentang pemasangan sel decking ini atau bonding ini. Ya, Saudara Martin cukup jelas permintaan saya pertama? Iya Pak, jelas Pak. Ya, ya, apa jelas ya? Yang kedua mungkin kita diskusi bersama-sama. Tadi cerita masalah standar deviasi. Siapa bisa jawab dulu? Standar deviasi itu apa? Standar deviasi standar, kadang-kadang dibalik-balik ya. Apa itu? Coba siapa yang bisa bantu menjawab dulu? Simpangan baku, Pak. Simpang baku, apa itu simpang baku? Ya kan? Kan mungkin nama lain, oke. Nah, apa itu? Bagaimana bisa mendapatkan simpangan baku itu? Nah, atau bisa dengan memberi contoh. Contohnya apa? Ada? Hafiz? Misalnya ukuran yang sering kali dipakai, misalnya seperti sentimeter apa Pak? Kuadrat itu. Oke, Saudara Hafiz. Mungkin Bu Rin bisa bantu, Bu Rin? Bu Rin bisa bantu menjelaskan, bantu Saudara Hafiz menjelaskan deviasi standar itu? Kalau perlu dengan contohnya. Ya. Deviasi standar itu simpangan rata-rata ya Pak? Ya, apa yang Bu Rin bisa jelaskan? Simpangan rata-rata misalnya kalau sampelnya banyak, jadi digunakan untuk apa namanya, bahan atau sampel yang berjumlah banyak gitu Pak. Jadi ada nilai standar deviasinya. Ya, gitu ya. Ya, oke. Jadi tadi sudah apa? Saudara Hafiz sudah, Bu Rin sudah apa? Membantu memberikan penjelasan. Jadi gini, dia memang suatu simpangan baku ya, suatu apa simpangan. Jadi simpangan itu misalkan gini ya, saya mulai dari contoh dulu. Kita uji kubus ya tadi, yang K300, ada yang 290, ada yang 310, ada yang 305, ada yang 295, itu kan ada simpangan. Jadi simpangan semakin besar, itu S-nya semakin besar. Nanti ada rumusnya tuh, ada akar yang dikaitkan dengan N-nya. Jadi N-nya berapa? Nah, itu ada rumusnya. Nanti juga yang kelompok inilah ya, Muhammad Arif juga bantu apa? Nanti mencari juga S itu rumusnya apa untuk mendapatkan S-nya itu deviasi standar. Nah, kalau di dalam beton ya, deviasi standar itu semakin besar, itu pembuatan benda ujinya semakin tidak baik, semakin jelek. Ya, maka itu ya di SNI dikatakan ada yang syarat A itu syarat apa namanya, individu itu kalau tidak cukup dari FCRsen kurang 3,5 MPa itu tidak bisa diterima. Itu berarti dinyatakan mutunya kurang. Tetapi kalau karena simpangan, ya kalau karena simpangan itu ditinjau kembali pembuatan benda ujinya, berarti beton itu masih bisa diperbaiki. Ya, kalau di SNI itu syarat B ya, syarat B kalau dari 3 nilai uji tidak memenuhi FC, ya. Ya tentu ya kalau di PBI dia dikaitkan dengan simpangan. Jadi K itu tidak cukup. Misalkan gini, K300 tadi rata-rata katakanlah 350, kurangi 1,64 S menurut PBI 71. Kalau S-nya
10, dia kan masuk. Tapi kalau 1,64, kalau S-nya 30, 40, tentu 1,64 kali 40, itu kuat tekan rata-rata dikurangi 1,64 S, sehingga menyebabkan K-nya tidak masuk. Kalau K-nya tidak masuk karena S, ya, karena S bukan, kalau S-nya kecil tidak masuk lagi, itu mutu. Tapi kalau S-nya besar, dia tidak masuk, itu perlu dipertanyakan pembuatan benda ujinya yang tidak beres gitu. Nah, itu yang standar deviasi. Memang standar deviasi ini bukan dipakai hanya untuk beton, dia dipakai untuk banyak ini, yang lain-lainnya ya. Ya, jadi tidak hanya di teknik sipil aja, di berbagai bidang ya itu dipakai. Nah, itulah mungkin tambahan saya menjelaskan standar deviasi ya. Oke, jadi dengan selesainya Martin, berarti Burin udah habis ya? Ya, sudah habis, Pak. Sudah habis, berarti yang kelompok ini, stiker sang tua, itu bab berapa lagi yang belum? Tinjauan, Pak. Bab 7 kami, Pak. Udah kami kirim, Pak. Tinggal satu bab ya? Iya, Pak. Tinggal satu bab, Pak. Iya, Pak. Tinggal satu bab, berarti tinjauan khususnya dibuat saja. Dari sekian banyak kita sudah diskusikan, yang paling menarik mana? Ya, silakan aja pilih. Kita udah diskusi panjang lebar ya dari bab 1 ya. Ada hal-hal yang menarik dijadikan tinjauan khusus. Artinya gini, untuk tinjauan khusus itu untuk kali ini saya serahkan kepada mahasiswa yang paling menarik buat mahasiswa dan dia paling banyak data. Tentu datanya banyak ya. Bisa disajikan lebih banyak gitu. Ini Ya. Pak, mohon maaf, Pak. Kami bab 7-nya udah kami antar, Pak. Udah selesai. Udah selesai Sudah kami antar, Pak. selesai ya? Iya, kemarin sudah dikasih tinjauan sama Bapak, Pak. Tentang apa? Kalau Martin tentang apa? Itulah, Pak. Saya tentang Pak Lantai, Pak. Tentang pelak lantai. Oke. Iya. Muhammad Arif Balok, Pak. Saya tentang balok, Pak. tentang balok. Sekarang sudah jam 12.12. Kayaknya mau diterusin atau di pertemuan berikutnya? Sudah ada bahan presentasinya? Belum ada sih, Pak. Cuman kami ngirim itu tuh supaya Bapak revisi kan. Biar nanti ada kami kerjaan lagi, Pak, gitu, Pak. Oke. Jadi gini aja. Gini aja. Kita atur waktu lagi. Ya, atur waktu lagi untuk presentasi tinjauan khusus. Berarti yang terakhir ya di laporan ya. Nah, kalau Iya, yang sampai presentasi tadi, tinggal yang saya minta tambahan aja, dianggap itu sudah final, sudah selesai. Tinggal kita satu session lagi tinjauan khusus. Habis presentasi sudah bisa jilid nantinya. Ya, kalau setelah presentasi perbaikan sudah bisa jilid. Gitu. Ya, berarti tinggal sekali pertemuan lagi ya, yang stiker tentuan. Ya, nanti atur waktunya Pak. sampai Iya, Pak. jilid. Ya. Oke, Iya, Pak. semua masih ada lagi? Ya, sudah jam 12 lagi azan juga, ini karena 2 digabung jadi 1. Alhamdulillah selesai juga ya. Ya. Oke, kalau memang nggak ada, ya kita kembalikan ke moderator ya. Untuk kalau ada tambahan moderator dan menutup acara presentasi ini. Silakan Bu Rin ya. Paling tambahannya untuk lembar asistensi nanti dilampirkan untuk yang selanjutnya. Kalau misalnya mengumpulkan laporan ke kantor. Dan untuk yang hari ini, lembar asistensinya bisa kirim ke grup atau chat pribadi juga boleh. Masing-masing kelompok ya. Karena nanti itu Lembar asistensi. Pak Roni juga. Ya. Kami lembar asistensi, Kak, sudah ada ngirim juga, Kak. Sekalian di laporan. Yang dikumpul kemarin itu ya, sudah ada? Iya. Sudah ada. Berarti untuk yang kelompok MAN 1. Nanti kalau belum ada, dikirim aja. Kemarin udah ngasih juga sih, Bu. Habis laporan nanti kurang ya, Bu. Nggak cukup 1 halaman. Ya, Nanti dikirim juga, Bu. Per itulah ya, per Oh, petugas ya, Bu.
Oh, oke oke, Bu. Makasih, Bu. Baik, jika tidak ada lagi, kita cukupkan asistensi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.